Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan dakwah Islam di Asia Tenggara. Kami yang beranggotakan Ahmad Khairul, Nita Tiara Safitri, dan Dwi Suryani. Proses penyebaran Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam di kawasan yang lain, terutama Timur Tengah, karena adanya kedamaian, ramah, dan toleran. Penyebaran Islam di kawasan ini bukan melalui ekspansi pembebasan yang hampir selalu melibatkan kekuatan perang. Konsekuensinya, Islam yang ada adalah Islam yang lunak atau akomodatif, tentunya termasuk dalam kepercayaan, praktek keagamaan, dan tradisi setempat yang akhirnya terbawa sampai pada penerimaan masalah ideologi negara. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan para pedagang Muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Sejak abad ke-7 dan abad selanjutnya, Islam telah datang di daerah bagian timur Asia dan Asia Tenggara. Sebagaimana dikemukakan di atas, Selat Malaka sejak abad tersebut sudah mempunyai kedudukan penting. Karena itu, para pedagang mubalik, Arab, dan Persia yang sampai di Cina Selatan juga menempuh pelayaran melalui Selat Malaka. Kedatangan Islam di Asia Tenggara dapat dihubungkan dengan pemberitaan dari I Ching, seorang musafir Buddha, yang mengadakan perjalanan dengan kapal yang disebut dengan kapal Po Se di Kanton pada tahun 671. Ia kemudian berlayar menuju arah selatan ke Boga. Selain itu, dalam Sin Ting Su dari masa dinasti yang terdapat laporan yang menceritakan orang Tashi mempunyai niat untuk menyerang kerajaan Holing di bawah pemerintahan Ratu Sima tahun 674. Dari sumber tersebut ada dua sebutan, yaitu Pose dari Persia dan Tashi adalah Arab. Jadi jelaslah bahwa orang Persia dan Arab sudah hadir di Asia Tenggara sejak abad ke-7 dan membawa ajaran Islam. Selanjutnya, menurut Uka Chandra Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara berkembang dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, saluran perdagangan. Pada taraf permulaan, proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Kemudian yang kedua, saluran perkawinan. Dalam perkembangan berikutnya, ada pula wanita Muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Tentu saja setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan apabila antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati, karena raja dan adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Kemudian yang ketiga, saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Di antara mereka juga ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Kemudian yang keempat, saluran pendidikan. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan Islam. Yang kelima, saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang.
Dalam pertunjukan kesenian ini, mereka tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Kesenian-kesenian lainnya juga dijadikan alat islamisasi seperti sastra, hikayat, babat, dan sebagainya, seni bangunan, dan seni ukir. Yang terakhir yaitu saluran politik. Awalnya pemerintah kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Sedangkan dalam bidang politik, pemerintah melarang keras orang Islam membahas hukum Islam baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan atau ketatanegaraan. Selanjutnya, perkembangan keagamaan dan peradaban Islam di Asia Tenggara. Pertama, keseluruhan perjalanan sejarah umat Islam di Asia Tenggara telah menyebabkan terjadinya pergumulan sekaligus artikulasi dan asimilasi dengan budaya lokal, sehingga membuahkan budaya baru yang dinamis dan unik dalam sebuah peradaban Asia Tenggara. Peradaban Islam pada umumnya merupakan peradaban yang defensif pada masa yang dewasa ini yang cukup problematika, di mana hanya Islam yang bertahan sebagai keimanan yang meliputi tradisi besar dan tradisi rakyat sekaligus. Kedua, dengan diterimanya Islam secara damai, maka seiring pula dengan perkembangan peradaban Islam di berbagai aspek. Karena Asia Tenggara merupakan medan pergumulan, sekaligus akulturasi dan asimilasi budaya lokal maupun antar sesama budaya lokal. Ketiga, gerakan dakwah yang dilakukan di Asia Tenggara mengalami kesuksesan dalam berdakwah, yang mana ketika di negara Malaysia, Islam banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat Melayu, seperti mendirikan sekolah-sekolah yang mana dalam sekolah ini diwajibkan memberi pelajaran agama Islam. Oleh karena itu, di Asia Tenggara hidup dan berkembang berbagai sistem keagamaan dalam berdakwah. Dari masyarakat yang telah diislamkan tersebut, sedikit muatan lokal. Islamisasi dari kawasan Asia Tenggara ini membawa persamaan di bidang pendidikan. Pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa kaum bangsawan. Tradisi pendidikan Islam melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Setiap muslim diharapkan mampu membaca Al-Quran dan memahami asas-asas Islam secara rasional, dan dengan belajar huruf Arab diperkenalkan dan digunakan di seluruh wilayah dari Aceh hingga Mindanao. Bahasa-bahasa lokal diperluasnya dengan kosakata dan gaya bahasa Arab. Bahasa Melayu secara khusus dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari di Asia Tenggara dan menjadi media pengajaran agama. Bahasa Melayu juga punya peran yang penting bagi pemersatu seluruh wilayah itu. Budaya politik Hindu-Buddha yang merupakan tradisi politik wilayah kepulauan telah digantikan dengan ide-ide dan lembaga-lembaga yang diilhami oleh Al-Quran dan sumber-sumber sah Islam lainnya. Sekian materi dari kelompok 10. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.